Hai sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Anggip Liang. Kali ini saya akan membahas tentang tips dan makna dari setiap warteg tes. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan hidupin notifikasinya supaya Anda tahu video terbaru dari kami. Oke, kali ini kita akan bahas tentang tips makna dari warteg tes atau tes warteg. Oke ya. Kenapa saya membuat video ini? Karena ada yang request pada saya, "Bang, buatkan video warteg tes, maknanya bagaimana?" Tapi untuk pekerjaannya nanti akan saya buatkan di video selanjutnya, karena kita akan mengingatkan durasi. Saya akan buat maknanya terlebih dahulu supaya kalian tahu apa dari setiap makna dari tes warteg itu. Tes warteg ini merupakan salah satu tes dari tes psikologi pada saat ini, atau dahulunya juga ada. Pada saat ini, perusahaan-perusahaan besar dan sebuah instansi tertentu menggunakan salah satu tes psikologi untuk merekrut sebuah pegawainya, seorang pegawainya, bukan sebuah ya, jadi seorang pegawainya untuk bekerja di perusahaannya atau di instansinya tersebut. Kalian yang mau tes TNI, Polri, CPNS atau masuk perusahaan besar lainnya. Karena apa? Tes ini sangat bermanfaat. Bisa menunjukkan kepribadian Anda bagaimana, dan kehidupan sosial Anda bagaimana, dan semua dan banyak lain halnya. Oke guys, maka video ini saya buat untuk kalian biar kalian tahu makna dari setiap 8 kotak dari persoalan tersebut. Oke guys, sebelum saya memberikan penjelasan tentang makna dari tes warteg dan menjelaskan tentang trik mengerjakannya, kalian jangan skip video ini, karena kalau kalian skip video ini kalian akan ketinggalan informasi dari saya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Bagi kalian yang belum tahu tes warteg itu apa, akan saya berikan contohnya dan gambarnya akan saya taruhkan di sini. Oke, udah selesai. Dalam persoalan tes warteg itu ada 8 kotak dan setiap kotaknya akan ada satu buah gambar yang harus Anda lengkapi. Dan setiap persoalannya ada 4 garis lurus dan ada 4 garis lengkung. Jadi Anda tinggal menghubungkan gambar tersebut. Dan 4 garis lurus, silakan Anda membuat benda mati yang berhubungan dengan benda mati, contohnya tiang listrik, rumah, apa lagi, atau yang lain-lainnya. Oh sorry, maaf ya, karena saya membuat video ini di Papua, ada suara gonggongan anjing atau apa, saya mohon maaf sekali. Oke, kita lanjut lagi. 4 garis lengkung selanjutnya, Anda menggambar sebuah makhluk hidup. Anda gambar ayam, bunga, dan apa saja, yang penting makhluk hidup. 4 gambar ini, 4 garis lengkung ini. Dan apabila Anda membuatnya secara terbalik, maka ada yang salah pada diri Anda. Jadi kepribadian Anda akan bisa terlihat dari tes warteg ini. Contoh saja, yang pertama, jika Anda banyak menghapus, maka Anda akan dikategorikan orang yang sangat ragu atau tidak terencana dalam suatu pekerjaan. Dan yang kedua, jika Anda menggambar terlalu keras, maka Anda dikategorikan adalah orang yang keras kepala. Oke, itu aja. Tidak panjang lebar. Anda adalah orang yang keras kepala karena Anda menggaris dengan garisan oretan yang sangat keras sekali. Ini ketiga, gambar Anda harus diwajibkan dengan sekreatif mungkin. Karena apa? Semakin kreatif Anda berarti semakin luas wawasan Anda. Karena apa yang tidak Anda tahu, Anda mengetahui tersebut. Berarti Anda mempunyai wawasan yang sangat luas karena kreatif, oke? Dan tidak menggambarkan biasa. Dan sebaliknya juga, jika Anda menggambarnya secara biasa-biasa saja atau umum, universal, maka Anda dikategorikan mempunyai IQ yang sangat lemah karena Anda menggambar itu saja yang pada umumnya semua orang mengetahui itu. Dan yang keempat, bagi kalian yang laki-laki, jangan pernah mulai menggambar dari angka 5. Ulangi, dari nomor gambar 5 ya. Karena apa? Jika kalian menggambar dari nomor 5, maka karena kalau kalian menggambar dari angka nomor 5, berarti ada yang salah dengan seksual kalian. Makanya kalian laki-laki jangan menggambar nomor 5. Dan yang selanjutnya, jangan buat gambar secara berurutan. Karena kalau kalian membuat gambar berurutan dari angka 1 sampai angka 8 menunjukkan Anda adalah orang yang kaku. Jadi jangan buat secara berurutan ya, karena itu menunjukkan Anda adalah orang yang kaku. Oke, next. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu makna dari warteg tes ini. Oke, jangan lama-lama. Yang pertama,
gambar titik di tengah kotak seperti gambar ini. Ini menunjukkan bagaimana penyesuaian diri Anda di sebuah lingkungan yang baru. Bagaimana cara penyesuaian Anda dengan kehidupan baru atau lingkungan yang baru. Karena mungkin setiap Anda masuk sebuah pekerjaan itu berarti Anda memasuki sebuah lingkungan yang baru, teman-teman baru, teman kerja yang baru, suasana yang baru, dan banyak hal-hal baru lainnya. Maka dalam gambar nomor 1 ini bisa menunjukkan bagaimana penyesuaian Anda terhadap sebuah lingkungan yang baru, apa-apa baru ya. Dan gambar yang kedua berupa bentuk S tapi vertikal seperti contoh ini. Oke, sudah tahu? Ya. Ini berhubungan dengan fleksibilitas Anda dan perasaan Anda, Ini berhubungan dengan fleksibilitas Anda dan perasaan Anda, bagaimana menghadapi sebuah pekerjaan atau mungkin berinteraksi atau mendapat sebuah masalah, terserah. Pokoknya menunjukkan fleksibilitas Anda dan perasaan Anda saat bekerja. Dan gambar yang ketiga merupakan garis horizontal yang dari rendah menuju yang ke tinggi. Contohnya seperti ini ya. Oke. Ini sangat berhubungan dengan sebuah ambisi Anda dalam suatu pekerjaan. Dalam sebuah pekerjaan, ini akan melihatkan Anda apakah Anda sebuah ambisi untuk mendapatkan sebuah tujuan yang sudah ditetapkan oleh sebuah perusahaan atau tujuan Anda sendiri. Dan ini adalah makna dari gambar ini. Itu terbentuk dengan hasrat atau ambisi Anda untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah pekerjaan. Itu adalah makna dari gambar nomor 3. Dan next lagi, gambar nomor 4 seperti ini. Gambar kotak hitam berada di kanan seperti gambar ini. Oke. Itu bermaksud bagaimana Anda mengatasi sebuah kesulitan atau tekanan dalam setiap pekerjaan, problem dalam setiap pekerjaan. Jadi itu bisa melihat Anda bagaimana setiap mengatasi persoalannya dari gambar nomor 4 itu. Dan lanjut, gambar nomor 5 seperti ini. Gambar T tapi terpisah. Miring ya, seperti gambar ini. Ini menunjukkan cara bertindak Anda dalam sebuah pekerjaan yang Anda dapat. Gimana cara tindakan Anda dalam sebuah pekerjaan yang Anda dapat? Mungkin Anda seorang pemimpin atau bagaimana? Kan Anda bagaimana? Gambar yang ke-6 merupakan garis horizontal dan garis vertikal. Itu menunjukkan cara Anda menganalisa. Jadi maksud dari vertikal dan horizontal itu menunjukkan cara beranalisa Anda dalam suatu pekerjaan. Dan lanjut gambar nomor 7. Ini merupakan sebuah gambar titik-titik yang melengkung atau setengah lingkaran ya. Contoh gambar di sini, tapi dia kecil. Contoh di sini ya. Oke guys, ini menunjukkan suatu kestabilan dan menunjukkan bahwa Anda udah dewasa atau masih kanak-kanak ya. Jadi tes ini menunjukkan bagaimana Anda yang udah dewasa dan Anda apa udah anak-anak atau kekanakan. Jadi bisa dilihat di sini ya. Dan gambar yang terakhir merupakan sebuah garis lengkung yang ada dalam kotak, sebuah lengkung seperti gambar sini. Itu menunjukkan sebuah sosialitas Anda atau kehidupan sosial Anda di sekeliling. Oke guys, itulah makna dari setiap 8 kotaknya ya. Jadi pada intinya, jika kalian mencari suatu pekerjaan atau mendaftarkan suatu pekerjaan, kalian rubah pola pikir kalian dulu. Walaupun yang dihasilkan dalam tes ini berbeda dengan realita yang sebenarnya. Mungkin realita yang sebenarnya sangat berbeda sekali dengan hasil tes yang kalian dapat. Tapi jangan berputus asa. Tapi jangan kecewa. Karena seluruh psikologi yang ada di dunia ini telah mengakui tidak ada sebuah tes psikologi yang benar-benar akurat di dunia ini. Jadi itulah ya. Berarti pada intinya psikologi ini hanya mengetahui bagian umum saja, bukan terlalu dalam ya. Jadi hanya depannya saja, background. Itu udah cukup untuk mengetahui kepribadian Anda bagaimana. So, sebelum Anda mencari pekerjaan atau mendaftar sebuah instansi tertentu, yang pertama yang Anda lakukan adalah perbaiki diri Anda. Yang kedua, rubah pola pikir Anda. Yang ketiga, perbaiki hubungan sosial Anda. Dan yang keempat, tambah wawasan Anda yang sangat-sangat luas. Sebuah almarhum motivator di Indonesia mengatakan, setiap Anda ketemu orang lain dan teman itu adalah baru, kosongkan gelas Anda. Maksudnya itu adalah setiap Anda ketemu dengan orang-orang baru, Anda harus berperan sebagai orang bodoh. Karena apa guys? Karena setiap ada orang baru
dia akan mempunyai sebuah wawasan yang baru dan mempunyai wawasan yang tidak Anda ketahui, karena setiap orang itu mempunyai wawasan yang sangat berbeda. Jadi itulah perlunya kita belajar dari orang-orang baru ya. Jadi setiap Anda ketemu dari orang baru, silakan kosongkan gelas Anda, karena itu akan menambah wawasan Anda, pengetahuan Anda, dan ilmu Anda. Oke, mungkin sekian pada hari ini. Jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, karena subscribe gratis. Dan klik like, komen, dan share ke seluruh sosial media Anda. Saya Anggi Pliang, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.